Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bersama saya di studio Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampu Bolon. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Bu Tasya. Terima Gimana kasih. kabar? Baik, Pak Nurdin, apa kabar? Baik juga. Iya, Pak Nurdin, hari ini kita menyaksikan Presiden kita Prabowo Subianto meluncurkan 80.000 lebih koperasi desa merah putih. Apa tanggapan Pak Nurdin terhadap proyek yang banyak orang mengatakan ini proyek yang cukup ambisius ya? Ya, terima kasih ya Mbak Tasya ya. Pertama, ini kalau kita membangun Indonesia, memang harus dari desa ya. Karena masyarakat kita lebih banyak tinggal di desa. Jadi koperasi merah putih ini adalah suatu cara yang paling strategis dalam membangun Indonesia. Jadi seperti apa kondisinya? Ini yang perlu kita lihat nanti dan bagaimana kita menyukseskannya. Jadi kalau saya lihat ya, koperasi ini sejak zaman sebelum kemerdekaan ini kan sudah berjalan. Kemudian bagaimana kita membuat ini lebih profesional. Pertama, menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, Presiden kita, bagaimana dia membangun Indonesia untuk bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain dan juga untuk meningkatkan daripada taraf hidup Indonesia maju, Indonesia sehat, dan Indonesia pintar, dan Indonesia emas di tahun 2045. Produk kita itu kan ada di desa sebenarnya. Ya. Jadi tanggapan saya adalah kalau kita membangun suatu produk ini kan dipasarkan. Apakah itu dalam negeri, apakah itu dalam luar negeri, ke luar negeri sebagai ekspor kita. Tentunya di 80.000 desa ini menurut saya bahwa pemerintah sudah mendata produk apa yang ada di masing-masing desa. Jadi one village, one product itu mungkin salah satu ya. Jadi pilihan produk di tiap desa itu yang akan dikelola koperasi ini harus yang pertama dan utama dipastikan bahwa produk ini nanti dengan sumber daya yang ada di sana, karena sumber daya alam yang ada di desa itu dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri dan dijual ke Indonesia dalam bentuk ekspor lokal maupun ekspor ke luar negeri. Tentunya dalam mengelola suatu sumber daya diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah modal untuk kerja di sana, yaitu dalam bentuk uang untuk menyelesaikan membangun daripada produk yang tersedia sumber dayanya di desa itu sendiri. Kemudian ada sumber daya uang, ada sumber daya teknologi. Jadi teknologi itu bagaimana? Teknologi yang seperti apa? Yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah teknologi ini nanti sudah dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang bisa digunakan. Cuman mungkin produknya aja yang berbeda dari desa 1, desa 2, dan ada mungkin yang sama. Kan seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kan ketersediaan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi dan menghitung daripada proses produksinya, mulai daripada capex-nya, kemudian daripada opex-nya, dan pemasarannya. Jadi pasar kita tidak ragu, pasar lokal pun masih bisa diisi. Pasar luar negeri juga sangat membutuhkan produk kita. Misalnya apa? Mungkin yang pertama menurut saya, yang perlu diprioritaskan startingnya ini sekarang, di beberapa desa yang sumber dayanya sudah tersedia dan hanya penambahan daripada teknologi, pembiayaan, akses ke pasar, ini sangat penting. Tapi kalau kita langsung berlanjut sampai
sekali jalan 80.000, bisa saja nggak ada masalah apabila kita mempunyai dana yang besar dan manajemen yang sudah terukur. Jadi kuncinya harus ada dana dan SDM-nya berarti ya? SDM dan teknologinya begitu ya Pak Nurdin? Betul. Karena kelemahan koperasi kita sekarang, ada sumber daya alamnya, ada dananya, tapi sumber daya manusia yang mengelola itu tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya tersebut. Iya. Jadi yang saya harapkan adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi daripada hal-hal yang mesti ditambahkan kepada mereka dalam bidang teknologi, pembiayaan, dan pendampingan mungkin ya terhadap teman-teman kita yang di desa yang bisa melakukan daripada proses produksi daripada produk-produk sumber daya yang mereka miliki, mulai dari perencanaannya, proses produksi dan pemasaran dengan didukung oleh pembiayaan yang cukup. Baik. Gitu. Pak Nurdin, ini memang kan tadi Pak Nurdin juga sudah mengatakan ya, koperasi yang ada selama ini kan kita tahu sendiri ya bagaimana kerjanya ya Pak Nurdin. Kalau kemudian belajar dari pengalaman koperasi-koperasi yang ada selama ini, kalau sumber dayanya tadi kita sudah sepakat memang sudah ada, kemudian SDM-nya sebenarnya orangnya ada, tetapi kemudian mungkin skill-nya memang belum sampai di situ. Artinya catatan pemerintah saat ini apa yang harus dikerjakan kepada poin-poin yang memang kurang di koperasi yang sudah berjalan saat ini? Nah, itulah tantangannya daripada program ini. Tantangannya ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang punya visi membangun produk, dalam hal ini seperti entrepreneur lah ya. Nah, sebenarnya di desa ini pun sudah ada BUMDes ya, Badan Usaha Mulut Desa. Dan ini juga sudah ada yang maju dan ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau koperasi yang akan dibangun ini udah dijelaskan dan sudah ditentukan produk yang mau dikerjakannya, ini akan lebih mudah mengelolanya karena sumber daya alamnya kan ada di sana. Sumber daya manusianya ini harus ditingkatkan dengan berwawasan daripada teknologi menggunakan sumber daya alam ini menjadi satu produk yang dituju. Katakanlah produk-produk pertanian ya. Jadi produk pertanian itu bagaimana yang sudah ada dibuat beberapa priority. Yang sudah ada yang mengelola bagaimana meningkatkan dari produktivitasnya. Kalau produktivitasnya sampai saat ini masih rendah, ini yang perlu ditingkatkan. Ini yang mungkin paling mudah sehingga nanti financial institution yang mendanai ini, apakah itu juga nanti dari APBN ya yang disiapkan oleh pemerintah, itu bisa mereka lihat profit and loss-nya di situ. Dan pemerintah perlu memberikan daripada dukungan pendampingan daripada peningkatan produktivitas itu melalui training-training, melalui pemanfaatan mekanisasi atau digital system untuk memberikan cost yang paling rendah. Karena pendapatan itu adalah revenue, yaitu penjualannya dikurangi daripada cost-nya. Nah, secara business wise, kalau sudah koperasi seperti ini, itu akan dihitung. Memang ada dua manfaat di sini. Pertama adalah manfaat dari segi ekonomi, ya, yang akan didapat oleh masyarakat kita. Nah, manfaat awal dan manfaat lainnya adalah bagaimana mengucurkan dana ke desa itu agar ekonomi di desa itu bisa berputar. Ya. Dan walaupun nanti tidak langsung meng-create suatu profit yang memadai sebagai pertimbangan business wise atau pengusaha atau korporasi, ini juga bermanfaat buat masyarakat desa kita belajar dalam
pengelolaan satu produksi sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya seperti di tepi pantai, ikan itu kan banyak di laut. Kalau teknologi yang mereka pakai sekarang adalah masih teknologi nelayan biasa, pakai layar segala macam, itu tidak akan mendapatkan added value yang maksimal. Ya. Sehingga ikan kita banyak diambil dari orang-orang luar yang mempunyai pukat harimau dengan sistem menangkap ikan yang dibawa nanti sudah ikan jadi kembali ke Jepang atau ke Tiongkok, karena industri pengolahannya ada di kapal itu sendiri. Iya. Jadi selesai langsung ke negara mereka, itu udah masuk pasar. Nah, kalau ini difasilitasi di nelayan-nelayan, itu sangat bagus sehingga nanti tidak mengimpor ikan, bahkan kita menjual. Iya. Misalnya perikanan di situ. Misalnya pertanian. Apa yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini, dan di desa mana itu ada, katakanlah dengan jagung. Nah, itu dibantu di situ sampai dengan jagung ini sudah dalam bentuk end product, apakah menjadi makanan-makanan yang di hotel dan lain sebagainya. Begitu juga daripada sayur-sayuran, buah-buahan, dan hal-hal yang bisa dikelola. Dan juga hasil-hasil tambang ya. Ada juga itu misalnya pasir kuarsa dari situ, atau bahan katakanlah galian C ada di situ. Bagaimana mereka difasilitasi sehingga nanti produktivitas mereka semakin baik dan menggeliatkan, setelah itu nanti menggeliatkan ekonomi di desa itu. Nah, itulah mungkin nanti yang perlu ditata dan sudah dipertimbangkan oleh tim yang menangani daripada koperasi Merah Putih ini. Seperti itu. Oke. Pak Nurdin, ini kan sebenarnya secara visi, kalau tadi Pak Nurdin juga jelaskan, mungkin ini visinya Pak Prabowo juga ya, membayangkan bahwa bagaimana satu produk itu seharusnya bisa kita kelola sendiri tanpa kemudian harus kita kirim berupa mentah begitu. Nah, tapi kalau Pak Nurdin mengamati selama ini, apa sih sebenarnya yang jadi kendala? Karena kalau untuk soal dana, kan dana mungkin gampang saja ya dikucurkan ke daerah. Tetapi apa yang terjadi dengan dana itu ketika kemudian sampai ke desa yang kemudian tidak bisa mengolah produk-produk dari tiap daerah itu menjadi potensi maksimalnya? Yang pertama itu adalah kemampuan managerial skill daripada pengurus-pengurus koperasi itu sendiri. Balik lagi ke SDM berarti ya Pak Nurdin? Itu yang sering. Artinya kalau ada dikucurkan dana ke koperasi itu, nah bisa dana ini habis, tidak ada hasilnya. Iya. Nah ini yang membuat. Yang kedua, pengawasan terhadap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi itu masih belum maksimal. Iya. Sehingga ini bisa menjadi presedens dari waktu ke waktu, seperti itu. Ketiga, mereka tidak fokus terhadap produk apa yang akan mereka produksi dan sumber dayanya yang tersedia di situ bagaimana, sehingga mereka bekerja tidak fokus terhadap produk-produk yang bisa bernilai lebih tambah di lokal maupun di ekspor. Negara-negara maju seperti China itu mereka didukung oleh usaha mikro, kecil dan menengahnya, UMKM-nya ya. Iya. Itu yang paling banyak memproduksi barang dan jasa yang diekspor oleh Cina lah katakan, maupun Korea maupun Jepang. Jadi apabila kita sudah melihat seperti itu, saya yakin Pak Prabowo melakukan ini sudah dengan kajian yang sangat bagus dan menurut saya sangat tepat. Tinggal bagaimana kita seluruh stakeholder dari Republik ini mendukung dan membantu dan mengawasi serta melakukan namanya training-training dan vokasi-vokasi yang menuju kepada produk sumber daya alam yang ada di desa untuk bisa dikelola menjadi barang jadi
dan untuk kebutuhan lokal dan ekspor. Nah, keinginan dari Pak Prabowo bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi kita berdaya saing dengan negara-negara di dunia ini secara global ya, secara global, bagaimana mereka tersentuh. Dan kemajuan Indonesia harus dari desa, itu udah benar. Dan menurut saya Pak Prabowo sangat care terhadap itu. Sehingga saran saya terhadap tim yang mendukung ini dan juga di desa-desa, bekerjalah secara profesional, memanfaatkan, menghitung daripada profit and loss-nya, dan biaya-biaya yang masuk ke sana itu dilihat sebagai menghasilkan produksi dan juga menggeliatkan daripada ekonomi karena dana masuk ke desa. Gitu. Baik, Pak Nurdin, kalau saya ingin bicara spesifik soal SDM. Tadi karena kalau kuncinya adalah SDM, bagaimana SDM yang ada di daerah tidak mampu, kita melihat ini hari ini diluncurkannya 80.000 koperasi desa, Pak Nurdin. Meskipun memang yang kemudian benar-benar baru terjadi adalah kira-kira 108 koperasi yang sudah berbentuk sebagai koperasi. Nah, dalam bayangan Pak Nurdin, ketika kita harus menggenjot kualitas SDM, harus seperti apa Pak Nurdin? Apakah memang harus dari pusat dikirim dulu ke daerah, melakukan pendampingan, baru kemudian pelan-pelan bisa dilepas, atau memang kita harus tergantung dengan apa yang ada di desa dan kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan? Ya, ini pertanyaannya cukup bagus ini. Jadi gini, ini kan 108 yang sudah resmi punya dokumen perizinan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu menurut saya ini hanya masukan kepada pemerintah maupun kepada koperasi-koperasi yang sudah terbentuk, 80.000 itu. Jadi kalau menurut saya yang 108 ini dibuatlah ini sebagai pilot project dulu. Pilot project dulu ya Pak Nurdin. Iya. Ini pendapat saya ya, bisa salah bisa benar. Jadi yang 108 ini dilihatlah potensi sumber daya alam seperti apa yang tersedia di tempat itu. Setelah itu dikaji produk apa yang akan dibentuk di situ, yang akan diproduksi di situ. Iya, baik. Setelah itu dilihat teknologi seperti apa yang cocok untuk melakukan itu. Dan kemudian pasar mana yang akan menerima daripada produk ini. Jadi 108 ini benar-benar harus didampingi dan kemudian dibantu dengan sangat detail ya Pak Nurdin. Betul. Dan setelah itu nanti ini sudah mulai berjalan, barulah menuju lagi bisa dibuat ekspansi daripada koperasinya. Baik. Karena kalau 80.000 sekaligus mungkin ini kan agak kewalahan dan membutuhkan banyak orang. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau pendapat saya seperti itu. Baik. Bagaimana yang 108 ini menjadi pilot produk dengan mensurvei sumber daya apa yang akan dikelola di situ, jadi produk apa yang akan dibuat dan kemana pasarnya ini. Baik. Nah, itulah yang dianalisis dulu, baru dikucurkanlah dana dalam pelaksanaannya. Training apa yang harus dilakukan, teknologi seperti apa yang akan dibuat, kalau bisa teknologi yang dikuasai oleh masyarakat di sana. Iya. Jadi teknologi yang lokal itu, lokal dan dibantu dengan yang lain, jadi teknologi ini harus menguatkan budaya mereka di sana supaya mereka menerima teknologi itu. Baik. Kan kadang-kadang mereka tidak mau menerima teknologi karena mereka bertentangan dengan budaya mereka. Baik. Jadi teknologi itu harus menguatkan budaya masyarakat yang ada di sana. Baik. Kita harus break dulu Pak Nurdin. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.